اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah kita dapat berkumpul kembali dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu belajar dan menuntut ilmu agama. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin, karya Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Masih dalam Kitabul Buyu', fikih tentang jual beli dan harta haram. Di mana di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang larangan dari talaqi rukban. Larangan dari talaqi ar-rukban, yaitu mencegat ya orang desa ya yang membawa barangnya ke kota untuk dijual. Maka pedagang kota mencegatnya di jalan untuk membeli semua barang-barangnya dengan harga yang murah, dan nanti mereka ingin menjualnya di kota dengan harga yang mahal. Nah, sehingga para pedagang desa yang tidak tahu harga kota tertipu dengan hal tersebut. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan karena ada bentuk penipuan. Dan pedagang desa ini punya hak khiyar, namanya khiyarul ghaban. Khiyar karena ditipu. Ya, dia boleh untuk meminta barangnya kembali ketika dia tidak ridha manakala barangnya dibeli dengan harga yang murah, disebabkan dia tidak tahu harga kota. Ya, berbeda kalau misalnya dia sudah tahu dan dia tetap ingin menjualnya, maka hal tersebut tidak masalah. Kemudian juga telah kita bahas tentang larangan secara umum dari menipu dan melakukan penipuan di dalam jual beli. Rasulullah bersabda, man ghasyana falaysa minna, dalam hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang menipu, maka dia bukan dari umat kami. Ini bukan dari golongan kami. Dan hadis ini diucapkan oleh Nabi SAW ketika melihat ada seorang pedagang yang dia menaruh ya barang-barang dagangan yang rusak berada di bawah, sementara dia tampilkan yang di atas barang-barang yang mewah, yakni yang bagus. Ketika Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam, ternyata didapati ya sesuatu yang rusak dari barang yang dia jual atau makanan yang dia jual tersebut. Maka dia beralasan bahwasanya itu ditimpa hujan. Maka Rasulullah melarang hal tersebut. Nah, mengapa tidak ditaruh di atas? Supaya orang melihatnya. Nah, maka Nabi berucap, man ghasya falaysa minni, barang siapa yang menipu maka dia bukan dariku, bukan dari umatku. Nah, demikian pula kita telah terangkan tentang masalah bai'ul inah, jual beli inah. Ini salah satu hilah, salah satu tahayyul atau kilah, berkilah untuk mengambil barang riba. Nah, di mana seseorang dia membeli barang tetapi bukan maksud untuk memiliki barang tersebut, tetapi dia ingin mendapatkan modal. Maka dia beli barang dengan harga yang dicicil, ya dia serahkan DP-nya,
Setelah itu dia ambil, kemudian setelahnya dia jual lagi kepada orang yang sama dengan harga yang cash. Nah, maka dia pun dapat uang tunai sebesar yang dia inginkan. Ya, kemudian dia punya kewajiban untuk melunasi pembayarannya yang dia beli tadi secara cicil. Dan ini dari perkara yang diharamkan. Nabi SAW mengingatkan, idza tabayatum bil inah, apabila kalian jual beli dengan cara inah, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian telah sibuk dengan peternakan, wa raditum bizzara, kalian sibuk dengan pertanian, melupakan agama, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad karena takut mati. Maka kata Nabi, sallallahu alaikum dullan, Allah akan turunkan kehinaan pada kalian, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kehinaan itu tidak akan diangkat dari Allah, tidak akan diangkat dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, maka jual beli inah itu dilarang dengan model yang tadi kita sebutkan. Iya, yang diperbolehkan menurut sebagian ulama yaitu bai'ut tawarruk. Nah, kalau bai' tawarruk itu diperbolehkan. Yani seseorang ya dia membutuhkan modal misalnya, maka dia membeli barang secara kredit ya kepada seseorang, misalnya kepada A. Nah, kemudian diambil barang tersebut, dia serahkan DP-nya. Setelah itu barang yang baru dia beli itu dia jual kepada si B, dan si B ini tidak ada kaitannya dengan si A. Nah, ini namanya bai'ut tawarruk. Dia jual secara cash kepada si B, dan itu boleh. Yang tidak boleh kalau dia jual kembali kepada si A. Nah, berarti itu sama saja ya, artinya akal-akalan. Nah, padahal yang dia inginkan adalah riba. Tetapi kalau dia jual kepada yang lain, maka itu justru diperbolehkan. Itu bai' at-tawarruk. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian di sini ya, Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan perkara yang lain terkait dengan tahayyul, yakni berkilah untuk mengambil riba. Dan ini terkait dengan masalah utang. Kata beliau, awit tahayyul ala qalbid dain, atau berkilah di dalam membalikkan utang. Berkilah dalam membalikkan utang. Ya, sudah disebutkan bahwa tahayyul itu adalah at-tawassul ilal maqsud bi tariqin khafi. Yani melakukan suatu cara yang samar ya di dalam muamalah agar bisa sampai kepada tujuan. Ya. Dan dia melakukan perkara yang diharamkan. Nah, apa maksudnya membalikkan utang? Ya. Ini kita bisa pahami kalau kita berikan contoh. Ya, misalnya ada seseorang yang berutang kepada, ya taruhlah misalnya kepada si fulan. Ada seseorang punya utang kepada si fulan. Ya, utangnya misalnya taruhlah misalnya sekitar 500.000. Utangnya berapa? 500.000. Ya, maka ketika sudah jatuh tempo, ya, si fulan pun menagih kepada orang ini, ya, mana utangmu 500.000, ya, ini sudah jatuh temponya. Nah, tapi orang ini berkata, ya, aku belum sanggup membayarnya, aku tidak punya uang. Nah, maka kata si fulan, ya kalau begitu tidak masalah, bulan depan kamu bayar, tapi ada syaratnya. Nah, ini dia bilang. Ya, kalau dia bilang tadi, ya tidak masalah, saya kasih kelonggaran bulan depan tanpa syarat, ya itu perbuatan baik. Tetapi si fulan ini berkata, tidak masalah kau bayar bulan depan, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya, kata si fulan ini, kau beli barangku ini, ya saya punya barang, kau harus beli. Ya, ini barangku misalnya harganya 1.200.000. 1.200.000 kau beli. Kau beli secara cicil saja. Nah, tanpa DP. Tanpa DP. Nah, kata orang ini, ya sudah, saya beli barangmu. Nah, tapi nanti kau jual lagi, dia bilang. Kau jual lagi kepada saya secara cash dengan harga 500.000.
supaya kau bisa bayar utang. Maka si fulan pertama menjual kepada orang tersebut, ya, misalnya barangnya, ya, bukunya misalnya harganya 1.200.000. Ini buku saya harganya 1.200.000. Nah, kamu ambil secara kredit ya. Iya, nggak usah pakai DP. Diambil oleh orang ini. Setelah itu orang ini dia jual lagi kepada si fulan. Kalau gitu saya jual lagi kepada kamu dengan harga 500.000 cash. Oh iya, saya beli lagi. Saya beli dengan harga berapa tadi? 500.000. Jadi balik lagi buku tadi kepada dia, kepada si fulan. Nah, si fulan memberikan kepada siapa? Orang tersebut 500.000. Nah, kemudian orang ini dapat uang 500.000 kan? Maka dia bayar utang 500.000 kepada si fulan. Dan dia masih punya utang berapa? Dia masih punya utang? Bukan 1.200.000. 700.000 kan sisanya. Karena dia beli tadi berapa? 1.200.000. Dia sudah bayar 500.000. Berarti sisanya 700.000. Nah, hakikatnya apa? Hakikatnya apa? Nanti dia bayar utangnya 1 bulan ke depan, ya, tetapi ada tambahan. Yang tadinya utangnya cuma 500.000, kini bertambah menjadi 700.000. Jadi ada tambahan 200.000. Nah inilah yang namanya berkilah, tahayul dengan riba. Ya, akal-akalan supaya tidak dikatakan riba. Kan nampak betul kalau misalnya dibilang, ya sudah, saya tambah lagi 1 bulan tapi utangmu jadi naik 200.000. Itu kan nampak sekali ribanya kan. Nah, ada orang mengakalinya. Nggak usah kita begitu. Ya. Jadi seakan-akan apa? Seakan-akan jual beli biasa, ya kan? Kalau orang melihat sekilas, oh ini kan jual beli, tidak ada masalah. Saya beli dengan harga kredit, saya jual lagi dengan harga kontan, supaya saya bisa bayar utang 500.000 tadi kan. Kan hakikatnya kan uang si fulan tadi 500.000 itu kan. 500.000 itu uang si fulan. Tapi dia gunakan, dia bayar, dia beli barangnya sendiri, nah, supaya orang ini bisa bayar utangnya 500.000. Tapi hakikatnya dia masih punya utang 700.000, nanti dia bayar bulan depan. Nah, ini namanya tahayyul ala qalbid dain. Ya, berkilah di dalam membalikkan utang. Ya, di dalam membalikkan utang. Pada hakikatnya mereka, ya, ingin dia si fulan ini ingin supaya kalau saya undur waktunya 1 bulan lagi, kau tambah 200.000, ya kan? Sehingga utangmu yang tadinya 500.000 jadi 700.000. Hakikatnya begitu. Tetapi dia bikin caranya supaya tersamarkan, supaya orang menganggap ini bukan riba. Padahal hakikatnya sama. Ini namanya berkilah, ya, membuat tipu daya, ya, berkilah untuk mengambil harta riba. Dan ini diharamkan di dalam agama. Orang kalau misalnya berutang, ya, dia melihat ada saudaranya berutang kepada dia, kemudian saudaranya tersebut belum sanggup membayar utang, maka dari perkara yang baik dan seharusnya dia lakukan adalah memberikan tenggang waktu, ya, kepada saudaranya yang kesulitan tersebut. Dan dia telah mengamalkan firman Allah, wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila jikalau ada seorang yang kesulitan membayar utang, maka berikan tenggang waktu sampai dia mudah bayar utang. Nah, itu yang harusnya kita lakukan. Itu yang harusnya kita lakukan. Jadi kalau ada orang kesulitan bayar utang, kita kasih lagi tenggang waktu tanpa syarat dan tanpa ada tambahan utang. Kalau dia menambah, jelas itu riba, baik secara terang-terangan atau dengan cara tahayul tadi yang kita sebutkan tadi, dengan model seperti itu, sama saja sebenarnya. Nah, sama saja dengan dengan riba. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka ini at-tahayyul ala qalbid dain. Kemudian kata beliau, awit tahayyul ala riba biqardin bi ayyuqridahu wa yashtaritul intifa' bi syai'in min malihi aw i'ta'ihi an dalika 'iwadan fa kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Nah, ya, ini dari pembahasan yang juga banyak manusia terjatuh pada hari ini dalam
riba yang model seperti ini, yaitu tahayyul ala riba biqardin, berkilah untuk mengambil riba dengan utang. Ya, bagaimana bentuknya? Yakni ada seseorang yang memberi utang kepada orang lain. Ada seseorang yang memberi utang kepada orang lain. Ya, tetapi dia syaratkan, ya, orang yang memberi utang ini mensyaratkan dia mengambil manfaat dengan harta yang dimiliki oleh orang yang meminjam uang tersebut. Orang yang meminjam uang tersebut. Nah, ini mengambil manfaat. Yang mengambil manfaat siapa? Yang memberikan utang. Dia mengambil manfaat dari barangnya yang berutang. Dari barang orang yang berutang. Contoh misalnya, ada orang berutang misalnya 5 juta. Utang, ya fulan, saya utang sama kamu 5 juta. Taib. Maka dia berkata, orang yang memberi utang ini berkata, ya, saya akan berikan utang kepadamu 5 juta. Bayarnya nanti 5 juta juga. Bayarnya 5 juta. Tapi ya, saya pakai motormu selama kau berutang sama saya. Nanti kalau sudah lunas utangmu, baru kau kembalikan motormu. Nah, ini kan mengambil manfaat, ya kan? Mengambil manfaat dari motor yang dia pinjam dari orang yang berutang tadi. Nah, orang yang berutang ini ya mau tidak mau dia ya sudah, ambil saja motor saya, ya kamu pakai, ya. Nanti kalau saya sudah lunasi baru saya ambil kembali. Nah, boleh seperti ini? Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Riba yang seperti itu tidak boleh. Ya, walaupun memang kembalinya nanti 5 juta, tapi pada hakikatnya apa? 5 juta plus manfaat memakai motor tadi. Artinya kalau diuangkan manfaat memakai motor itu kan beruang juga kan. Coba kalau misalnya dia sewakan motornya, ada nilainya, ya kan. Nah, jadi riba itu tidak harus tambahan uang saja. Mungkin kita tahu ada orang berutang 5 juta, kemudian nanti dibayar 6 juta, syaratnya seperti itu, jelas riba kan. Nah, itu dengan uang. Nah, riba itu baik dengan uang yang semisal dengan itu yang dia pinjam, atau dengan yang lainnya, manfaat. Nah, atau dengan manfaat. Nah, sama dengan yang sering terjadi biasa di kampung-kampung. Kadang ada orang berutang, ya, kemudian dia gadaikan sawahnya. Ya, setelah itu apa? Yang utangnya misalnya 20 juta. Bayarnya juga tetap 20 juta sama. Jadi seakan-akan tidak riba kan? Tetapi ya disyaratkan yang memberi utang ini, ya, sawahmu yang kau gadaikan ke saya, itu saya garap, saya kelola, saya ambil manfaatnya, ya kan? Saya ambil. Nah, tiap bulan dia panen, dia ambil, ya, tiap kali panen dia ambil. Itu manfaat. Ya, hakikatnya dia berutang 20 juta, dia bayar juga 20 juta plus manfaat sawah tadi. Yang kalau diuangkan juga bernilai. Bisa jadi kalau misalnya dia sudah taruhlah utang 20 juta dalam tempo misalnya 1 tahun atau 2 tahun. Nah, selama 2 tahun dia menikmati sawah itu, ada hasilnya. Bisa jadi mungkin dia dapat, ya, mungkin bisa jadi 20 juta juga, atau bahkan lebih atau kurang. Nah, yang jelas ada manfaatnya yang dia ambil. Yang jelas ada manfaatnya dia ambil, dan itu adalah riba. Itu adalah riba. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Pada dasarnya seseorang kalau misalnya meminjam uang, kemudian ada jaminan. Jaminan itu dia pegang oleh yang memberi utang. Boleh atau tidak ini? Boleh. Ya, memberikan jaminan atau barang digadaikan, ya, untuk sebuah utang itu boleh. Itu boleh. Tapi syaratnya barang jaminan tersebut tidak boleh dimanfaatkan. Nah, itu saja. Jadi barang jaminan itu adalah amanah, ya, yang nanti kalau misalnya orang yang berutang tidak sanggup bayar utang, maka ada jaminannya ini. Ada jaminannya, sehingga nanti kalau misalnya dia sudah tidak bisa lagi, tidak mampu lagi bayar utang, ya sudah, jaminannya ini nanti dijual untuk bayar utang. Tapi tidak boleh kau manfaatkan barang jaminan itu. Walaupun HP, Ustadz, walaupun HP. Ada orang utang 1 juta. Ini jaminannya HP ku.
Nah, jaminannya apa? HP-ku. Dia manfaatkan HP-nya, main game lah dia, main apa di situ. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Dan ini banyak orang terjatuh dalam perkara yang seperti ini ya. Ya. Dan itu hakikatnya adalah riba. Karena riba itu sekali lagi bukan hanya dia mengambil manfaat dengan uang, tapi dengan barang juga itu pun riba. Ya, karena apa? Kaidahnya tadi, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman atau utang yang ditarik dari situ manfaat, maka itu riba. Maka itu riba. Nah, di sini boleh contohkan au i'ta'uhu an dzalika iwadhan, atau dia memberikan kepadanya sebagai ganti dari hal tersebut. Ya, misalnya begini, ada orang utang. Ada orang utang kepada si A misalnya. Dia utang kepada si A. Nah, berutang 20 juta misalnya. Ya. Orang ini yang berutang ini dia punya usaha, dia punya ya mungkin toko lah misalnya, ya kan, punya toko. Nah, utang 20 juta sebagai modal, modal. Nah, maka ya dengan kesepakatan mungkin dibayar 1 tahun, ya dengan tempo satu tahun utangnya. Nah, utangnya sama, 20 juta, bayarnya juga 20 juta. Tetapi ya si A ini ya kadang dia belanja, ya kan, datang ke toko si orang ini yang berutang tadi. Akhirnya gara-gara utangnya, ya orang ini yang punya toko tadi yang berutang tadi, dia kasih murah harga barangnya. Nah, yang tadinya misalnya harga barangnya ini sekian, ya sudah saya kasih harga modal saya sama kamu. Boleh seperti ini? Tidak boleh. Nah, kenapa? Karena manfaat dia memurahkan harganya gara-gara utang. Bukan gara-gara dia ingin berbuat baik. Kalau dia ingin berbuat baik betul-betul murni tanpa ada utang itu tidak ada masalah. Nah, ini memang dia lakukan seperti itu karena apa? Ya karena utangnya dia merasa tidak enak. Dia merasa tidak enak. Nah, maka dengan hal tersebut dia lakukan seperti itu. Makanya Nabi SAW melarang perbuatan yang demikian. Nabi SAW melarang perbuatan yang demikian. Sama, ya misalnya ada orang berutang, ya si A misalnya berutang kepada si B, si A berutang kepada si B. Nah, berutang misalnya uang 1 juta, ya, si A berutang kepada si B 1 juta. Ya masih berjalan, belum ada utang, belum lunas pembayarannya. Ya, si A ini tiba-tiba ngajak B, B kita pergi ke warung, ya kita makan di warung. Padahal tidak biasa-biasanya begitu. Tiba-tiba saja ini. Nah, kenapa si A mengajak si B untuk makan di warung? Kenapa? Ada indikasi karena dia punya utang kepada si B. Ya kan? Iya. Kecuali kalau kata para ulama, mereka biasa A dan B ini berteman baik, ya kan? Berteman baik. Biasa mereka saling traktir misalnya. Biasa mereka saling traktir. Nah, kebetulan si A punya utang kepada si B. Mereka biasa saling traktir sebelum-sebelumnya. Nah, maka ini tidak ada masalah. Karena dia mentraktir si B tadi, tidak ada dugaan bahwa dia melakukan hal tersebut karena utang. Ya kan? Tapi beda kalau misalnya tiba-tiba ya ndak biasa mentraktir, tiba-tiba dia traktir. Oh, tumben-tumbennya ini. Ya kan, tumben-tumbennya. Nah, kira-kira dia melakukan hal tersebut karena apa? Karena utang. Nah, yang seperti itu tidak boleh. Maka si B mengambil manfaat karena utangnya. Si B mengambil manfaat karena utangnya. Dan itu tidak diperbolehkan. Sama misalnya tetangga, ya, baku tetangga misalnya ini berutang. Ya, tetangganya berutang sama dia. Ya, tiba-tiba tetangganya ini langsung ngantarin makanan. Ya. Sebelum-sebelumnya tidak biasa seperti itu misalnya ya. Tapi kalau misalnya sebelumnya sudah biasa ngantarin makanan, namanya tetangga ya kan, tidak ada masalah kalau memang biasa. Tapi kalau tidak biasa, tumben-tumben pas utang langsung ngantarin makanan. Nah, ini indikasinya kuat bahwasanya dia melakukan hal tersebut karena apa? Karena merasa tidak enak, saya ini utang sama dia. Nah, tumben-tumbennya kok mengantarin makanan. Kalau biasa sudah terjadi sebelumnya, tidak ada masalah. Dia terima, tidak ada masalah. Karena tidak ada dugaan kuat itu utang, gara-gara utang. Jelas? Atau tiba-tiba tetangganya misalnya langsung memberikan tawaran tumpangan kendaraan. Nanti kalau kamu pergi kerja, biar naik mobil saya aja, sama-sama kita pergi. Sebelum-sebelumnya tidak pernah begitu.
Sebelum-sebelumnya tidak pernah begitu. Tiba-tiba saja gara-gara utang. Ini juga tidak boleh. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fillah a'azzani Allahu wa iyyakum. Bahkan pernah diceritakannya dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, ya. Beliau pernah mengutangi seseorang. Beliau pernah mengutangi seseorang. Tiba-tiba orang ini belum lunas utangnya itu kepada Imam Abu Hanifah. Ya, maka suatu hari Imam Abu Hanifah berjalan, kemudian tiba-tiba lewat di depan rumah orang yang berutang tadi. Maka tiba-tiba hujan turun. Hujan turun. Nah, Imam Abu Hanifah kan perlu berteduh. Ya. Tetapi beliau melihat bahwasanya rumah yang ada di situ adalah rumah orang yang pernah berutang sama dia. Beliau tidak mau berteduh di situ. Kenapa? Ya karena manfaat tadi. Ya sampai seperti itu Imam Abu Hanifah. Nah, artinya apa? Khawatir jangan sampai itu pun manfaat yang diambil gara-gara utang. Nah, ya walaupun dari satu sisi mungkin ada perkara-perkara yang di situ diperbolehkan, cuman dalam rangka kehati-hatian wara, ya beliau melakukan hal yang seperti itu. Karena apa? Ya, kaidahnya kuat dalam hal ini. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang yang mana ditarik manfaat dari situ, maka itu adalah riba. Nah, ya ini kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ini sudah menjadi kaidah fiqhiyah terkait dengan bab riba. Nah, disebutkan oleh para ulama, Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi, Naam As-Sihnun dalam Al-Mudawwana Al-Kubra, dan selainnya di kalangan para ulama ahli fikih. Iya, disebutkan ada memang riwayat dari Nabi SAW, dari sahabat Ali bin Abi Thalib terkait dengan hadits ini, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, tetapi sanadnya sangat lemah sekali, sangat dhaif jiddan, sehingga tidak sahih dia secara marfu. Nah, tetapi makna dari kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba ini disepakati para ulama. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang kaidah ini. Ijma para ulama tentang hal tersebut. Jelas ini? Ya. Lebih-lebih lagi ada asar secara mauquf dari sahabat Fudalah ibnu Ubaid. Dari sahabat Fudalah ibnu Ubaid yang beliau mengucapkan kalimat ini, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ditarik manfaat oleh si pemberi pinjaman, maka itu adalah riba. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hanya saja kaidah ini perlu dipahami. Ya, tidak berjalan secara mutlak seperti itu. Ya, karena kan seakan-akan ini umum ya, semua manfaat yang diambil dari utang itu riba. Ya kan? Tetapi para ulama memberikan syarat-syarat. Ya, di antara syaratnya ya bahwa kaidah ini berlaku kalau keuntungan yang didapat itu terpisah dan bukan keuntungan yang mengikut dalam akad pinjaman. Kalau dia sekedar mengikut, ya, maka itu tidak diharamkan. Itu tidak diharamkan. Misalnya seseorang ya memberikan pinjaman kepada si A misalnya. Ya, memberikan pinjaman kepada siapa? Kepada si A. Si A ini ya terkenal orang baik, ya kan? Dia kalau berutang selalu melunasi utang. Terlebih dia sebenarnya mapan. Ya, dia punya jaminan, dia punya harta banyak sebenarnya. Cuman kali itu dia butuh uang misalnya. Ya, kali itu dia butuh uang. Nah, si pemberi pinjaman dia dapat manfaat di sini kan? Manfaatnya apa? Uangnya tetap terjaga, terjamin begitu. Ya, sehingga dia bisa menjadikan hal tersebut sebagai tabungan bagi dia. Karena si fulan, si A yang meminjam uang ini orangnya baik, kemudian dia tidak pernah ada riwayat cacat dalam muamalahnya, selalu tepat melunasi, bahkan terkadang berbuat baik di dalam melunasi utang, ya kan, ketika dia berutang. Nah, akan ada manfaatnya juga kan bagi si pemberi pinjaman, walaupun bukan dalam bentuk harta ya, tetapi dalam bentuk keamanan, jaminan keamanan, dan dia bisa jadikan hal tersebut sebagai apa? Sebagai tabungan bagi dia, aman uangnya. Beda kalau misalnya dia memberi pinjaman kepada
orang yang sulit bayar utang. Nah, iya. Nah, ini kadang dia ada orang yang berutang ya kepada ada orang yang memberi utangan kepada seseorang yang sulit bayar utang. Ya, sampai orang yang memberi utang ini sudah putus asa, sudah kayaknya nggak kembali lagi itu uangnya itu, karena orang yang berutang ini sangat sulit bayar utang. Ya, padahal dia mampu bayar utang, tetapi dia sengaja dia tunda-tunda, dia undur-undur, dan itu tidak boleh ya. Orang kalau berutang misalnya, kemudian dia sudah jatuh temponya, dia wajib segera bayar utang. Rasulullah pernah bersabda, matlul ghani zulmun, menunda-nunda pembayaran utang padahal dia sanggup bayar, maka itu kezoliman. Itu apa? Kezoliman, kata Nabi. Ini kalau sudah jatuh tempo. Kalau sudah jatuh tempo, kemudian kau tidak bayar, maka zolim, dan itu hukumnya dosa. Ya, itu hukumnya dosa. Nah, kalau misalnya kau tidak mampu, misalnya betul-betul tidak mampu, maka minta udzur kepada orang tersebut, kepada orang yang memberi pinjaman. Jangan juga diam-diam. Ya kan? Ada sebagian orang ketika sudah jatuh tempo, dia tidak mampu bayar utang, dia diam-diam aja. Nah, dengan husnudzon, kayaknya tidak masalah, si fulan ini orangnya baik. Nah, kayaknya walaupun saya belum bayar utang tidak masalah. Jangan seperti itu. Kalau memang sudah jatuh tempo, terkadang yang memberi utangan itu malu untuk menagih. Ya kan? Malu untuk menagih. Maka yang berutang ini harus tahu diri. Nah, maka kita sudah sepakat kemarin saya bayar utang bulan sekian, tanggal sekian, tapi qadarullah ya akhi ya, saya belum sanggup bayar ya. Nah, bisakah diberikan tenggang waktu lagi? Nah, ini orang yang baik berutang seperti itu. Ya. Jangan dia membuat orang yang sudah berbuat baik sama dia, memberikan pinjaman utang ya, akhirnya marah sama dia. Nah, orang yang memberi utang kan sudah berbuat baik. Ya, kita dulu ketika berutang, ya kita memelas kepada dia. Nah, kita memelas kepada dia. Sekarang ketika kita sudah jatuh tempo utang, kemudian kita pun malas-malas membayar utang. Itu tidak diperbolehkan. Jelas ini ikhwani fiddin. Taib. Maka ini dari perkara yang harus diperhatikan. Kemudian yang namanya manfaat yang diterima ya, yang menunjukkan bahwa itu adalah riba, itu kalau yang menikmatinya adalah si pemberi pinjaman. Paham ini? Kalau manfaat itu kembali kepada si pemberi pinjaman. Artinya kalau manfaat itu kembali kepada yang meminjam, boleh atau tidak? Boleh. Kalau manfaat itu kembali kepada orang yang meminjam. Misalnya begini, ada orang utang sama kita 500.000, ya kan? Maka kita kasih uang 500.000. Ini 500.000. Kemudian kita berikan ini 100.000 lagi sebagai pemberian dari saya. Boleh seperti itu? Boleh. Malah itu berbuat baik. Itu manfaat kan? Manfaatnya kembali kepada siapa? Yang mengutang, bukan yang memberi utang. Jadi kalau manfaat kembali kepada yang mengutang, maka boleh. Ya, seperti tadi. Nah, dia berbuat baik kepada orang yang berutang ini, ya sudah. Atau misalnya dia berikan utangan, ya kemudian dia berikan makanan, ya kan? Dia berikan sesuatu, ya. Atau misalnya dia kasih untuk anaknya, ini utangan, kemudian ini berikan sama anakmu misalnya. Nah, itu boleh, bagus malah yang seperti itu. Jelas ini? Nah, ini para ikhwah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan juga para ulama menyebutkan kalau manfaat tersebut kembali kepada kedua belah pihak, yang berutang dan yang memberi utang. Iya. Maka yang seperti ini pun diperbolehkan. Contoh misalnya dalam arisan. Arisan hukumnya apa? Arisan hukumnya boleh. Menurut pendapat yang kuat dari pendapat para ulama, bahwa arisan itu hukumnya boleh, asalkan tidak main tembak misalnya, atau menambah ya, atau arisan emas. Nah, itu yang dilarang. Tapi kalau misalnya arisannya uang, sama-sama uang, misalnya kumpulnya 10 juta misalnya, ya kan, 10 juta ya, kemudian tiap anggota kumpul tiap bulan 1 juta 10 orang ya, sampai terakhir tetap hitungannya tetap 1 juta, maka itu boleh. Tapi kalau misalnya ada arisan orang pakai emas, nah emas kan harganya fluktuatif ya kan.
naik turun dia. Nah, sehingga terkadang iurannya bukan lagi 1 juta nantinya, bisa bertambah. Misalnya berkumpul 100 orang untuk arisan emas misalnya, 100 orang tiap bulan. Berarti orang yang ke 100 dapatnya pas 100 bulan lagi kan? Berapa tahun itu? Iya. Harga emas kira-kira berubah atau tidak berubah? Berubah. Dan itu otomatis uang iurannya akan bertambah. Yang mungkin tadinya cuma 1 juta tiap orang, nanti mungkin di putaran yang ke 50, 60, 70 atau 100 bisa bertambah, bukan lagi 1 juta, bisa jadi 2 juta, bisa jadi 3 juta. Kenapa? Harga emas sudah naik. Nah, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau misalnya arisan uang sama, disetor sama, diterima sama, maka itu boleh. Jelas ya? Itu boleh. Nah, dalam arisan itu kan akadnya apa kira-kira itu? Arisan itu utang. Arisan itu akadnya utang. Artinya apa? Yang dapat arisan berarti dia ngutang sama syarikat-syarikatnya yang ikut arisan, ya kan? Makanya nanti dia bayar lagi kan? Nanti pas putaran berikutnya dia bayar lagi sampai selesai. Masing-masing sudah dapat. Apakah orang yang berutang dan orang yang diutangi dalam arisan sama-sama dapat manfaat? Iya, sama-sama dapat manfaat, ya kan? Sambil mengambil manfaat kan, saling menerima manfaat satu sama lain. Yang berutang dapat manfaat, yang mengutangi juga dapat manfaat. Manfaatnya apa? Pertama, dia bisa dapat masing-masing dapat uang yang besar nilainya. Kemudian uangnya terjamin, ya kan? Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah. Sehingga yang seperti ini diperbolehkan. Yang seperti ini adalah diperbolehkan. Baik, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Demikian pula kalau yang mengambil manfaat itu pihak ketiga, itu boleh juga. Misalnya begini, si A dan si B. Apa si A misalnya ya? Si A mau berutang, tapi dia sulit mencari orang. Bagaimana ini? Saya tidak dapat orang yang bisa ngutangin, ya kan? Akhirnya dia datang kepada si B. Dia bilang, B, carikan saya utangan. Saya mau utang 10 juta. Ya, saya mau utang apa? 10 juta. Kalau kau bisa dapatkan utangan untuk saya, nanti saya kasih kamu 10% dari utangan itu. Nah, maka si B dapat 10 juta, ya kan? Maka dia dikasih 10%. Berapa dia dapat? 1 juta. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Si B ini nerima uang? Boleh. Kenapa boleh? Iya, karena dia jasa, akad jasanya, ya kan? Dia berhak mengambil karena dia punya jasa, ya kan? Dia berhak mengambil 10%, dan itu boleh. Dan ini manfaat diambil oleh pihak ketiga. Tidak ada kaitannya dengan yang meminjam dan yang memberi pinjaman. Ini pun diperbolehkan. Dan Imam Ibnu Qudamah menyebutkan terkait dengan hal tersebut. Kemudian yang terakhir, keuntungan atau manfaat yang diterima itu kalau disyaratkan di awal akad, maka itu haram, maka itu riba. Tapi kalau tidak disyaratkan di awal, ya, namun si pemberi pinjaman, si peminjam yang berutang itu yang berinisiatif sendiri untuk memberi tambahan, ya, maka yang seperti ini bukan riba. Contohnya begini, ada orang berutang 1 juta, misalnya si A utang kepada si B berapa? 1 juta. Bayarnya 1 juta juga, tidak ada syarat, tidak ada apa-apa. Pokoknya kata si B, kamu balikan 1 juta. Bagus, ya kan? Bagus. Baik. Kemudian si A ketika sudah jatuh tempo, dia bayar 1 juta. Kemudian dia bilang, ini uang 100.000, ya, tambahan dari saya. Baik, pertanyaannya, boleh tidak seperti itu? Berarti hakikatnya dia bayar utang 1 juta, bayar 1.100.000. Boleh tidak? Boleh atau tidak? Bukan riba itu? Riba atau tidak itu? Kenapa tidak? Tanda terima kasih. Sama kalau misalnya, berarti kalau yang tadi yang si B berkata, ya, tanda terima kasihnya mana? Boleh enggak begitu? Ini boleh. Kenapa boleh? Karena utang, pembayaran utang sudah lunas. Hakikatnya itu apa? Hakikatnya yang seperti itu perbuatan baik dari si yang berutang
yang mengutangi dia, dan itu boleh. Syaratnya bukan disyaratkan di awal akad, kemudian si yang mengutangi tidak meminta. Yang mengutangi tidak meminta, yang seperti itu boleh. Ya, berdasarkan hadis bahwa Nabi SAW beliau bersabda terkait dengan utang itu, kata Nabi SAW, apabila salah seorang dari kalian membayar utang, ya, maka berbuat baiklah dalam membayar utang. Nabi SAW pernah berutang dengan 1 ekor onta, 1 ekor onta yang masih muda. Kemudian Nabi bayar dengan onta yang harganya lebih mahal. Berarti Nabi kembalikan dengan harga yang lebih besar kan? Dan itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan dengan syarat bahwasanya dia tidak mensyaratkan di awal, dan yang mengutangi tidak meminta tambahan. Ya, inisiatif saja, misalnya dari saya, kita berutang kan, dan itu termasuk hal yang bagus. Hal yang bagus ketika kita membayar utang kemudian kita lebihkan atau kita kasih hadiah, ya, itu diperbolehkan dengan syarat itu sudah lunas. Beda kalau belum lunas. Ya, misalnya baru bayar cicilan, ya kan, utangnya 10 juta, dia bayar tiap bulan sejuta, ya kan. Nah, ketika dia bayar cicilan ini 1 juta plus bawa gorengan misalnya. Nah, ini 1 juta gorengan ini juga. Boleh enggak seperti ini? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena belum lunas utangnya. Diperbolehkan kalau utang sudah lunas. Baru kau boleh beri hadiah, kau boleh kasih tambahan, itu diperbolehkan. Jelas? Nah, ini wallahu alam bisawab. Baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bismillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.